Kasus suap 4 hakim Tipikor Jakarta Pusat adalah muara dari pengungkapan kasus korupsi mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung pada tahun 2022 silam. Di tengah fenomena kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng yang melanda sejak akhir tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, ternyata ada penunggang gelap mengobral izin ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng. Miris, di saat harga sawit dunia membumbung ke langit, minyak goreng justru menghilang di pasar domestik, memunculkan kepanikan di kalangan masyarakat. Menjadi potret ironi, negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, namun justru kekurangan pasokan minyak goreng di lumbung sendiri. Pemerintah bahkan babak belur harus menggelontorkan subsidi pembelian minyak goreng selama 3 bulan sebesar 8 triliun rupiah. Sejak 28 April 2022, pemerintah juga sudah melarang ekspor CPO dan produk turunannya dan memberlakukan kewajiban pemenuhan pasokan pasar domestik atau Domestic Market Obligation. Namun larangan itu diterabas demi menggangsir untung besar dari pasar ekspor. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat. Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Buntut dari kasus ini, Kejaksaan Agung menyeret 5 orang ke kursi pesakitan. Didakwa telah merugikan negara 6 triliun rupiah dan merugikan perekonomian negara 12,3 triliun rupiah. Namun ternyata Majelis Hakim mengeluarkan putusan sumir. Dari tuntutan pidana penjara antara 7 hingga 12 tahun, Majelis Hakim justru mengobral diskon. Kelima terdakwa hanya divonis pidana penjara antara 1 hingga 3 tahun. Pakar tindak pidana pencucian uang Yanti Garnasih berharap pengungkapan kasus suap Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak berhenti di sini. Kejaksaan Agung diminta terus mengembangkan penyidikan hingga menjadi bola salju yang terus menggelinding dan membesar, sanggup melibas sindikat mafia peradilan. Jadi kita sudah mengenal korporasi dapat dipidana. Ada di Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, ada di Undang-Undang Perbankan, ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, ada semua. Bahkan diatur kalau ini memang yang mens rea-nya adalah perusahaan, siapa saja yang bisa dipidana, siapa yang mewakili ke pengadilan, siapa yang nanti yang dipidana, ada semua. Tapi karena ini mungkin perusahaan kan banyak ya, besar, sehingga yang seperti ini mereka berpikir, wah ini bukan perkara, tapi ini proyek gitu kan. Sehingga mereka bermainlah. Saya menyesali sekali kenapa itu tidak dibongkar semuanya. Hakim-hakim mana saja yang sudah terkontaminasi. Jadi kemungkinan itu mereka tuh udah kemana-mana. Ya, dan terkoneksi gitu ya pastilah terkoneksi karena nanti waktu itu dengan ini karena dan ini penyakit menular. Saat kasus korupsi minyak goreng tahun 2022 masih hangat bergulir, Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebenarnya juga telah melakukan penyelidikan. KPPU menemukan bukti-bukti dugaan kartel dalam penentuan harga. Dari 27 itu hanya 7 yang dinilai memenuhi bahwa mereka diduga melakukan penundaan ya CPO untuk dilakukan jadi produksi atau penahanan lah. Penahanan untuk memproduksi CPO ke minyak goreng. Sehingga yang 7 itu yang dilakukan diberikan sanksi oleh dan terbukti dan diberikan sanksi oleh komisi. Kalau dari putusan sebenarnya ada yang dinilai pada saat itu sama majelis komisi, nggak semua juga terbukti. Dari 7 pelapor itu kalau tidak salah yang dihukum itu cuma ada
7 perusahaan, yaitu yang paling besar itu kalau nggak salah Salim Ipomas, itu nilainya kurang lebih 40 miliar kalau. Pengadilan adalah lembaga negara yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dan hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Disinilah keadilan seharusnya ditegakkan. Namun ternyata fakta demi fakta berbicara sebaliknya. Terus berulangnya kasus suap dan gratifikasi hakim ini menjadi bukti bahwa sistem peradilan digerogoti penyakit kronis, jual beli vonis. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.